Halo Sobat Pantau, baru-baru ini Indonesia kembali dihebohkan dengan maraknya kasus judi online yang terus merebak. Puluhan ribu WNI bahkan berbondong-bondong pergi ke Kamboja demi kerja di perusahaan judul. Betul banget, Indri. Tapi lo tahu nggak sih, fenomena judi online ini punya sejarah yang panjang banget. Bahkan melibatkan negara-negara lain nih. Wah, menarik banget ya. Di episode kali ini kita akan mengupas tuntas sejarah dan perkembangan judi di Jakarta. Hingga bagaimana Kamboja menjadi salah satu pusat perjudian terbesar di Asia Tenggara. Check it out! Jadi gini, Indri. Sejarah perjudian di Jakarta memiliki akar yang panjang. Bahkan sejak masa kolonial gitu. Namun, babak baru dimulai di era Gubernur Ali Sadikin periode 1966 hingga 1977. Bener banget kok. Saat itu Ali Sadikin mengambil langkah kontroversial dengan melegalkan perjudian di Jakarta. Ali Sadikin melegalkan judi bukan tanpa alasan. Beliau mengatakan dirinya hanya dibekali 66 juta dari APBD untuk membangun Jakarta yang saat itu sedang mengalami krisis ekonomi. Dan itu dirasa sangat mustahil ya. Dan 66 juta bisa buat apa ya? Kira-kira 66 juta dapat ninja. ZX setengah. Ya, ninja 2,5. Ya, nice. Masa buat bangun kota kan nggak mungkin. Itulah kenapa Ali Sadikin melegalkan judi, di mana pajak yang dihasilkan dari kasino kemudian digunakan untuk membangun Jakarta. Proyek-proyek besar seperti perbaikan kampung, pembangunan sekolah, bahkan pendirian Taman Ismail Marzuki, Taman Jaya Ancol, hingga Monas adalah saksi bisu yang dibangun dengan dana yang berasal dari pajak judi. Pada era Ali Sadikin, kasino-kasino ini beroperasi di berbagai lokasi strategis, Indri. Yang pertama ada di Petak 9, di Jakarta Barat. Yang kedua ada di Highlight Casino, yang megah di Ancol. Dan yang ketiga, Copacabana di Jakarta Utara. Namun, perjudian secara resmi dilarang setelah masa Ali Sadikin berakhir, karena tidak sejalan dengan nilai-nilai tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau zaman dulu, Indri, judi itu dilakukan secara terang-terangan kan? Nah, kalau sekarang tuh judi jadi masalah yang besar karena berlangsung secara sembunyi-bunyi gitu. Diam-diam gitu. Diam-diam, Mbak. Ngopi. Ya sih kok, di Indonesia termasuk Jakarta itu legal. Pemerintah secara aktif memblokir situs-situs judi online dan menindak para pelaku. Tapi ternyata jumlah kasusnya tetap tinggi. Di DKI Jakarta aja bahkan mencatat kasus transaksi judi online yang tertinggi, Indri. Pada tahun 2023, pejabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa lebih dari 1.800 remaja Jakarta terlibat dalam judi online, dengan total transaksi mencapai 2,29 miliar. Tapi gua rasa nggak 1.800, banyak banget kok. Puluhan ribu, ratusan ribu mungkin. Dan yang lebih miris lagi nih, anak-anak yang terlibat ini bahkan ada yang usianya di bawah 11 tahun. Selain menimbulkan masalah ekonomi, judi online juga memicu tindak kriminalitas seperti pencurian, perampokan, hingga penjualan narkoba. Makanya Indri, memberantas judi online ini jadi tantangan yang besar untuk pemerintah. Apalagi, sifat judi online itu lintas batas dan sulit dilacak. Tapi berbeda dengan Indonesia, di Kamboja, perjudian justru dilegalkan. Kasino-kasino megah berdiri di kota-kota seperti Point Pet dan Sihanoukville. Bener banget, Dri. Salah satu alasan utama legalisasi judi di Kamboja adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Pajak dari industri kasino dan judi online memberikan kontribusi signifikan terhadap anggaran pemerintah. Banyak sih emang. Bahkan pada tahun 2019, pajak sektor ini menyumbang sekitar 80 juta dolar Amerika Serikat dari pajak atau sekitar 1,3 triliun. Gila, kalau beli seblak, dapat berapa ya? Gue tim Batagor. Pendapatan ini digunakan untuk membangun ekonomi dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Tapi tetap aja, Indri, ada dampak negatifnya juga. Walaupun legal, perjudian di Kamboja tetap memicu masalah sosial termasuk kriminalitas. Kalau dibandingkan, Indonesia dan Kamboja punya pendekatan yang sangat berbeda soal perjudian. Di Indonesia, judi online dilarang keras, tapi tetap menimbulkan masalah sosial. Sedangkan di Kamboja, judi online legal dan jadi sumber pendapatan besar untuk negara. Tapi dampaknya juga negatif, seperti kasus kriminal yang semakin meningkat. Jelas. Jadi masing-masing negara punya tantangan sendiri nih. Indonesia berjuang memberantas aktivitas ilegal ini, sementara Kamboja berusaha untuk mengkontrol dampak negatif dari industri yang dilegalkan. Sejarah judi di Jakarta dan Kamboja memang membuka mata kita akan kompleksitas masalah ini. Tapi, kita tidak bisa hanya menjadi penonton. Apa pendapat kalian tentang solusi yang paling efektif untuk mengatasi maraknya judi online di Indonesia?
Jadi sahabat pantau, yuk kita mulai dari diri sendiri. Tingkatkan kesadaran akan bahaya judi online dan ajak orang-orang sekitar untuk menjauhi jebakan ini. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.